Kuat. Begini. Gak kuat. Gak kuat. Gak kuat. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa job yang saya kerjakan pada praktik plumbing. Yang pertama, job 1 memotong dan mengulir pipa galvanis. Adapun alat yang digunakan pada job ini adalah salah satunya adalah snake. Snake adalah alat yang biasanya digunakan untuk membuat ulir di bagian luar baut. Bagian ulir ini sangat penting untuk melakukan proses sambungan sehingga dua komponen dapat menyatu dengan sempurna. Yang kedua adalah ragum. Ragum adalah alat yang digunakan untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan, terutama pipa yang dilakukan pada proses snake atau ulir. Yang ketiga adalah pipa cutter. Pipa cutter adalah jenis alat yang digunakan oleh tukang pipa untuk memotong pipa. Yang keempat adalah pipa galvanis. Pipa galvanis adalah sebuah pipa yang terbuat dari besi atau seng yang telah melalui proses galvanisasi. Atau metode pipa tersebut akan dicelupkan ke dalam seng cair yang akan berfungsi sebagai pelindung dari permukaan pipa. Langkah-langkah yang digunakan pada job ini, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, kemudian memasukkan pipa galvanis ke dalam ragum. Ketiga yaitu memotong pipa galvanis, kemudian memasukkan alat snake yang telah diatur ke dalam pipa galvanis tersebut. Lalu mengulir pipa galvanis dengan memutar snake searah jarum jam secara berulang kali sampai pipa tersebut terulir sebanyak yang dibutuhkan. Kemudian setelah terulir, snake dibuka dengan cara memutar melawan arah jarum jam. Dua yaitu sambungan plat. Alat-alat yang digunakan pada membuat sambungan plat yang pertama adalah mistar. Mistar adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Yang kedua adalah palu karet. Palu karet adalah merupakan salah satu jenis palu yang digunakan tidak untuk memecah suatu benda. Namun dengan bahan dasar karet ini, palu karet digunakan untuk meratakan permukaan yang penyok kembali ke permukaan semulanya. Yang ketiga adalah gunting seng. Gunting seng adalah gunting yang digunakan untuk memotong plat yang digerakkan secara manual. Yang keempat adalah palu besi. Palu besi merupakan salah satu jenis palu karena berbahan besi, maka palu ini sangatlah kuat, yang dimana palu ini biasanya digunakan untuk memukul paku. Yang kelima adalah alat pelipat atau bending plate, merupakan salah satu alat yang dimana digunakan untuk melipat atau menekuk plat. Yang keenam adalah center punch atau alat penanda titik bor, memberikan tekanan pada permukaan agar lebih mudah ketika mengebor. Selanjutnya plat baja. Plat baja merupakan komponen yang sangat sering digunakan dalam industri, terutama dalam industri otomotif. Kemudian kawat. Kawat merupakan benda yang umumnya berbentuk bulat yang terbuat dari logam dengan berbagai ukuran diameter. Kemudian paku keling. Paku keling merupakan jenis paku dari logam terdiri dari kepala dan batang. Paku keling merupakan salah satu jenis paku yang berbentuknya berbeda dengan berbagai bentuk paku lainnya. Berikut langkah-langkah kerja pada saat membuat sambungan plat. Pertama, siapkan alat dan bahan. Kemudian ukur plat yang akan digunakan. Baru tumpuk kedua sisi plat tersebut, kemudian lubangi menggunakan center punch. Lalu masukkan paku keling pada lubang tersebut, lalu bentuk paku keling menggunakan palu. Lalu lipat plat menggunakan alat pelipat atau bending plat. Sambungkan plat yang sudah tersambung dengan plat yang telah dilipat menggunakan jenis sambungan lipat tunggal. Kemudian sambungkan plat berikutnya menggunakan jenis sambungan lipat sudut atas, lalu memasang kawat dengan tujuan membuat sambungan penguat tepi. Setelah kawat telah terpasang, maka sambungan plat telah tiga, yaitu membuat talang ukuran 8x8. Adapun alat-alat yang digunakan pada membuat talang yaitu sama seperti pada saat membuat sambungan plat. Pertama yaitu mistar. Mistar adalah sebuah alat pengukur dan alat bantu gambar untuk menggambar garis lurus. Yang kedua adalah palu karet. Palu karet merupakan salah satu palu yang digunakan tidak untuk memecah suatu benda, namun dengan palu karet
digunakan untuk meratakan permukaan yang penyak kembali ke bentuk semulanya. Kemudian gunting seng adalah gunting yang digunakan untuk memotong plat yang digerakkan secara manual. Kemudian palu besi. Palu besi merupakan salah satu jenis palu karena berbahan besi, maka palu ini sangatlah kuat yang dimana palu ini biasanya digunakan untuk memukul paku. Kemudian alat pelimpat atau bending plate merupakan salah satu alat di mana alat ini digunakan untuk melipat atau menekan plat atau menepuk. Kemudian center punch. Center punch adalah alat penanda titik bor memberikan tekanan pada permukaan agar lebih mudah ketika mengebor. Kemudian pensil merupakan alat yang digunakan untuk membuat tanda dan juga untuk menggambar di atas plat BJLS. Lalu plat baja. Plat baja merupakan komponen yang sangat sering digunakan dalam industri, terutama dalam industri otomotif, industri perkapalan, alat transportasi, alat rumah tangga, bahkan keperluan bangunan. Kemudian paku keling. Paku keling merupakan jenis paku dari logam terdiri dari kepala dan batang. Pun langkah-langkah kerja pada membuat talang tersebut. Siapkan alat dan bahan, mengukur dan menggambar ukuran talang, kemudian lipat pelan menggunakan alat pelipat pelending. Lalu lubangi menggunakan center punch. Lalu masukkan paku keling ke dalam lubang. Setelah paku keling masuk ke dalam lubang, maka selanjutnya balikkan plat tersebut dan pukul palu keling menggunakan palu besi. Lalu setelah paku keling telah terpasang semua, maka talang pun sudah jadi. Terakhir adalah membuat instalasi sambungan pipa galvanis. Alat-alat yang digunakan pada job ini adalah sney. Sney adalah alat yang biasanya digunakan untuk membuat ulir di bagian luar baut. Kedua adalah ragum. Ragum adalah alat yang berguna untuk menjepit pipa yang akan dikerjakan, terutama pipa yang akan dilakukan pada proses sney atau ulir. Yang ketiga adalah pipa cutter. Pipa cutter adalah jenis alat yang digunakan oleh tukang pipa untuk memotong pipa. Yang keempat adalah pipa galvanis. Pipa galvanis adalah sebuah pipa yang terbuat dari besi atau seng yang telah melalui proses galvanisasi atau metode pipa tersebut akan dicelupkan ke dalam seng cair yang akan berfungsi sebagai pelindung dari permukaan pipa. Selanjutnya sambungan soket. Sambungan soket adalah fitting yang digunakan untuk menghubungkan dua pipa galvanis dengan ukuran yang sama secara langsung. Kemudian sambungan equal T didefinisikan sama ketika ukuran lubang di sisiran dan cabang memiliki diameter yang sama. Kemudian union fitting adalah kelengkapan pipa yang berfungsi untuk menciptakan koneksi yang aman dan semi permanen antara dua pipa. Lalu sambungan 90 deck elbow. Sambungan yang satu ini mungkin sering dilihat sebuah sambungan yang menghubungkan dua jalur untuk membelok. Pun langkah-langkah pada job ini yaitu menyiapkan alat dan bahan, memasukkan pipa galvanis ke ragum, mengatur lalu memasukkan sney ke dalam pipa galvanis yang telah terpasang. Lalu mulailah mengulir pipa galvanis dengan memutar searah jarum jam secara berulang kali sampai pipa tersebut terulir sebanyak yang dibutuhkan. Lalu setelah semua pipa galvanis diulir, satu pipa yang dengan pipa yang lainnya disambung menggunakan sambungan akhir. Hasil akhirnya setelah pipa galvanis disambungkan dengan pipa galvanis yang lainnya. Thanks for watching. Please subscribe.